Hai semuanya, perkenalkan nama saya Dina Waktuni Putri dengan NIM 22104112200036 dari Prodi Administrasi Publik dari kelas B. Saya di sini ingin mempresentasikan tentang Kapital Selekta Sistem Sosial Indonesia. Kapital Selekta Sistem Sosial Indonesia sendiri adalah kumpulan ide penting yang membentuk nilai, tata sosial, dan tata laku manusia. Perannya sentral dalam mewujudkan Pancasila di kehidupan berbangsa dan bernegara. Menjadi kerangka untuk menyatukan gagasan krusial dalam membentuk landasan moral, sosial, dan budaya Indonesia untuk pembangunan nasional. Dari tema Kapital Selekta Sistem Sosial Indonesia, saya akan menjelaskan 4 poin. Saya akan menjelaskan dari poin yang pertama, yaitu konteks struktural demokrasi konsensus. Demokrasi konsensus adalah suatu bentuk demokrasi di mana pengambilan keputusan berupaya mencapai kesepakatan atau konsensus di antara semua peserta yang terlibat. Keputusan seringkali diambil melalui pemungutan suara mayoritas, di mana opsi yang mendapatkan dukungan mayoritas menjadi keputusan yang diambil ataupun diadopsi. Di sisi lain, dalam demokrasi konsensus, upaya dilakukan untuk mencapai kesepakatan yang diterima oleh sebagian besar atau di seluruh peserta. Ini berarti bahwa keputusan yang diambil harus memperoleh dukungan umum atau setidaknya tidak dihadapi penolakan yang signifikan. Pendekatan ini menekankan pentingnya inklusi, kolaborasi, dan negosiasi dalam proses pengambilan keputusan. Selanjutnya, demokrasi konsensus menurut Lipsiport adalah alternatif dari demokrasi mayoritas. Demokrasi model ini secara teknis dapat disederhanakan sebagai pemerintah oleh mayoritas. Mayoritas berkuasa, minoritas yang menjadi oposisi. Secara teoritis, demokrasi terjadi bukan saja karena ada oposisi, tapi mayoritas dan minoritas dapat saling berganti posisi. Siklus pemilihan umum memungkinkan mayoritas berubah menjadi oposisi dan minoritas yang menjadi berkuasa. Siklus ini berlangsung terus tergantung perkembangan kinerja pemerintah dan masyarakat. Namun, kelemahan demokrasi minoritas akan tampak lebih jelas ketika demokrasi diterapkan di negara yang masyarakatnya sangat heterogen, baik secara sosiologis maupun ideologi yang orientasi kebijakan partai-partai politik yang ada di negara tersebut. Baik, saya akan lanjutkan dari poin yang kedua, yaitu demokrasi konsensus sebagai sistem manajemen konflik. Secara konseptual, pengertian manajemen konflik dapat didefinisikan sebagai proses seni, ilmu, dan segala sumber daya yang tersedia dalam individu, kelompok, ataupun organisasi untuk mencapai tujuan mengelola konflik. Konflik dan konsensus merupakan sebab dan akibat dari pembelajaran sosial yang memfasilitasi proses-prosesnya, baik konflik maupun konsensus. Jika mendominasi secara terus-menerus, pembelajaran sosial yang efektif kemungkinan kecil bisa terjadi. Dalam konflik organisasi, pengelolaan adaptif dihambat oleh rendahnya pembelajaran sosial. Untuk pengelolaan yang efektif, konflik harus diselesaikan, paling tidak untuk sementara konsensus bisa dibangun sebagai dasar dari pengelolaan. Bila kondisi berubah, konsensus yang lama tidak berlaku. Ini disebabkan konflik baru membentuk konsensus selanjutnya dengan proses yang berulang. Baik, saya akan menjelaskan dari poin yang ketiga, yaitu elemen-elemen demokrasi konsensus. Yang pertama ada kesepakatan tentang tujuan atau cita-cita bersama. Karena cita-cita bersama itulah yang pada puncak abstraksinya paling mungkin mencerminkan kesamaan kepentingan di antara sesama warga masyarakat yang dalam kenyataannya harus hidup di tengah pluralisme atau kemajukan. Yang kedua ada kesepakatan tentang the rule of law sebagai landasan pemerintahan atau penyelenggaraan negara. Kesepakatan ini berbasis pemerintahan didasarkan atas aturan hukum dan konstitusi. Dan yang terakhir ada kesepakatan tentang bentuk institusi-institusi dan prosedur-prosedur ketatanegaraan berkenaan dengan yang pertama bangunan organ negara dan prosedur-prosedur yang mengatur kekuasaannya. Yang kedua ada hubungan-hubungan antar organ negara itu satu sama lain. Serta yang ketiga ada hubungan antara organ-organ negara itu dengan warga negara. Baik, saya akan lanjutkan dari yang ke poin keempat, yaitu demokrasi Pancasila sebagai demokrasi konsensus. Demokrasi Pancasila adalah konsensus atau sistem nilai bersama yang dapat dipandang sebagai gerakan sejarah yang secara konstan bertujuan untuk memperluas ruang partisipasi penuh bagi seluruh warga negaranya. Dalam pengertiannya ini, sebagai gerakan sejarah, maka demokrasi Pancasila dapat dipandang sebagai gerakan partisipasi dengan tidak memisahkan agama dan politik. Dan di sisi lainnya adalah gerakan untuk tidak melibatkan agama dalam urusan-urusan politik atau memisahkan antara agama dan politik. Gerakan yang pertama adalah menggunakan unsur-unsur agama dalam aktivitas politik seperti lembaga agama, yaitu tujuan azas, doktrin, dan sebagainya.
Sedangkan gerakan yang kedua adalah pembebasan aktivitas politik dari unsur-unsur agama. Sebelum dan setelah Indonesia merdeka, bahkan sekarang gerakan-gerakan politik tersebut mewarnai kehidupan politik negara Indonesia dan menjadi bagian demokrasi Pancasila. Dinamika gerakan-gerakan tersebut dalam konteks kehidupan politik negara Indonesia adalah fenomena paradoks demokrasi Pancasila. Baik, sekian itu presentasi dari saya. Jika ada kesalahan kata, saya minta maaf. Terima kasih sudah menonton.